Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Eka Ismiranda Putri NIM 006 dan rekan saya Erlin Wiwinanda NIM 073. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan kami di Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. Pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Kesejahteraan yang merata masih menjadi cita-cita utama bangsa Indonesia. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan membangun dan memperkokoh setiap sektor kehidupan, terutama sektor pendidikan. Apalagi dengan adanya pandemi, sektor pendidikan menjadi sektor yang paling terdampak dikarenakan keterbatasan proses pembelajaran tatap muka menurut UNESCO Digital Library 2016. Pembangunan sektor pendidikan tak lepas dari peran mahasiswa sebagai generasi milenial dengan kemampuan teknologinya. Salah satu program yang diterapkan dalam mendukung terwujudnya hal tersebut ialah program praktik kerja lapangan. Melalui program tersebut, mahasiswa dapat menerapkan berbagai bidang keilmuan sesuai dengan kejurusan masing-masing. Dalam hal ini, bidang keilmuan tersebut adalah statistika. Statistika menjadi salah satu bidang yang memiliki penerapan luas dalam berbagai lingkup kerja. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan menjadi salah satunya. Menurut berita pada Antara Jatim akibat pandemi COVID-19, pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan diproyeksikan turun sebesar 15 miliar. Untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi tersebut, dalam laporan praktik kerja lapangan ini kami melakukan analisis pengaruh pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini amat sangat penting karena hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak terkait untuk membentuk program atau kebijakan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih baik sehingga pemerataan kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mendeskripsikan kegiatan PKL di BPS Kabupaten Magetan di masa pandemi. Yang kedua, bagaimana mendeskripsikan hasil kerja PKL di BPS Kabupaten Magetan. Yang ketiga, bagaimana menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Untuk tujuannya, yang pertama, mendeskripsikan kegiatan PKL di BPS Kabupaten Magetan. Yang kedua, mendeskripsikan hasil kerja PKL di BPS Kabupaten Magetan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Untuk manfaatnya, manfaat pertama yaitu manfaat bagi instansi, dapat mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan suatu job desk serta permasalahan-permasalahan yang terjadi di BPS Kabupaten Magetan. Yang kedua, manfaat bagi universitas yaitu menjalin hubungan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan pihak BPS Kabupaten Magetan sebagai instansi yang menangani statistik sektoral di Kabupaten Magetan. Manfaat ketiga, manfaat bagi mahasiswa, yaitu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu yang didapat di perkuliahan untuk dikaitkan dalam permasalahan real di dunia kerja. Pokok bahasan kedua, Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. Untuk tugas, peranan, fungsi, dan kewenangan di Badan Pusat Statistik dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini berikut merupakan struktur organisasi BPS Kabupaten Magetan yang dikepalai oleh Bapak Ribut Hadi Chandra. Pokok bahasan ketiga, pelaksanaan praktik kerja lapangan. Untuk tempat pelaksanaan berada di Jalan Maijen Sukawati nomor 1A, Dusun Karanganyar, Kapolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, kode pos 63311. Untuk waktu pelaksanaannya, praktik kerja lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 sampai 12 Agustus 2021. Untuk kegiatan-kegiatan pokok yang kami lakukan selama melakukan PKL di BPS Magetan, yaitu melakukan input data hasil survei jasa akomodasi Kabupaten Magetan tahun 2021, membantu melakukan sensus buku di perpustakaan BPS Kabupaten Magetan melalui aplikasi SIMAN atau Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, mengintegrasi dan memadankan data pada website BPS Magetan dan aplikasi Sedap Magetan, melengkapi daftar kegiatan BPS Magetan pada website BPS Magetan, mengelompokkan hasil survei Angkatan Kerja atau Sakernas 2020 Kabupaten Magetan, dan yang terakhir mengintegrasi dan memadankan data tabel dinamis tahunan pada website BPS Magetan. Dan selanjutnya, pemaparan hasil praktik kerja lapangan di BPS Kabupaten Magetan. Pelaksanaan PKL di BPS Kabupaten Magetan sedikit berbeda karena adanya PPKM di masa pandemi COVID-19. PKL dilaksanakan secara blended, yaitu 50% secara work from home dan 50% secara work from office, dengan jadwal masuk kerja bergantian dengan mahasiswa dari universitas lain dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jam kerja yang diberlakukan yaitu mulai pukul 8 sampai pukul 3 sore.
Sebagai output dari PKL di BPS Kabupaten Magetan, kami melakukan analisis pengaruh pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Untuk data penelitian yang kami gunakan merupakan data sekunder, di mana data tersebut diambil dari aplikasi Sedap Magetan, yang mana merupakan aplikasi penyedia data yang dikeluarkan langsung oleh BPS Kabupaten Magetan. Untuk variabel respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan yang dihitung dari GDP. Dan sementara untuk variabel prediktor yaitu persentase tingkat kemiskinan dan persentase pertumbuhan penduduk mulai dari periode 2010 hingga 2020. Nah, dapat dilihat dari grafik di atas, dari grafik di samping merupakan grafik tingkat kemiskinan. Dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan berfluktuatif, namun memiliki kenaikan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID. Dan tingkat rata-rata kemiskinan di Kabupaten Magetan sendiri adalah 0,1491. Selanjutnya di sebelah kiri merupakan grafik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magetan. Dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 sampai 2019 memiliki penurunan yang konstan. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 11,226. Sebelum kita melakukan analisis regresi linier berganda, kita melakukan uji multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai FIV dan juga dapat dilihat dari nilai korelasi persennya. Dapat dilihat bahwa nilai FIV pada tingkat kemiskinan dan pertumbuhan penduduk kurang dari 10 atau hanya sebesar 1,04. Dan juga pada korelasi persen dari variabel tingkat kemiskinan dan pertumbuhan penduduk didapatkan nilai yang cukup kecil yaitu 0,195 dan juga tidak signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak menunjukkan adanya tanda-tanda multikolinearitas. Setelah itu kami melakukan analisis regresi berganda dan dapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 98,65%, yang artinya bahwa keragaman pertumbuhan ekonomi dapat diterangkan oleh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan penduduk sebesar 98,65%, dan sisanya sebesar 1,35% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang kedua, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 1,35 dikurangi 9,704X1 ditambah 0,4306X2. Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan tingkat kemiskinan atau X1 mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,704 apabila pertumbuhan penduduk dianggap konstan. Dan juga setiap kenaikan satu satuan pertumbuhan penduduk atau X2 mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4306 apabila tingkat kemiskinan dianggap konstan. Setelah itu kita melakukan uji serempak pada model regresi linear berganda dengan hipotesis sebagai berikut dan didapatkan nilai p-value sebesar 0,0 atau kurang dari alfa dan nilai F hitung sebesar 293,17 atau lebih besar dari alfa dengan derajat bebas 2,8 atau sebesar 4,46. Artinya, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kita juga melakukan uji individu terhadap masing-masing variabel. Yang pertama, kita akan melihat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan hipotesis sebagai berikut, didapatkan nilai p-value sebesar 0,0 dan nilai t hitung sebesar 22,37. Dengan nilai mutlak negatif 22,37 merupakan lebih besar daripada T alfa per 2 dengan derajat bebas 8 atau sebesar 1,36. Artinya, terdapat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Dan juga kami menguji secara individu untuk melihat pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Dengan hipotesis sebagai berikut, kita mendapatkan nilai p-value sebesar 0,001 dan nilai t hitung sebesar 4,73, di mana nilai mutlak dari t hitung tersebut lebih besar dari T alfa per 2 dengan derajat bebas 8 atau sebesar 1,36, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Setelah kita melakukan analisis regresi linear berganda, kita akan melakukan beberapa uji normalitas dan juga uji heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas, kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Didapatkan hasil nilai p-value lebih besar daripada alfa,
Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. Dan juga kita menganalisis heteroskedastisitas, di mana untuk uji heteroskedastisitas ini kami menggunakan uji Park. Dengan hipotesis sebagai berikut, kami mendapatkan hasil berdasarkan uji Park bahwa seluruh variabel prediktor tidak ada yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians galat homogen atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil kerja praktik lapangan di BPS Kabupaten Magetan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, praktik kerja lapangan di BPS Kabupaten Magetan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 sampai 12 Agustus 2021. Pelaksanaan praktik kerja ini dilakukan secara blended, 50% work from office dan 50% work from home dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Yang kedua, hasil kerja selama melakukan praktik kerja lapangan di BPS Kabupaten Magetan adalah yang pertama, kita melakukan sensus buku dengan menggunakan aplikasi Siman. Yang kedua, kita juga membantu untuk melengkapi data-data pada website BPS Magetan yang kemudian juga disinkronkan dengan aplikasi Sedap Magetan atau series data pokok Magetan. Dan juga kami melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Dan berdasarkan hasil analisis topik, pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan dengan nilai R-square sebesar 98,65% dan persamaan yaitu Y sama dengan 1,35 dikurangi 9,704x1 ditambah 0,4306x2. Berikut merupakan saran-saran yang dapat kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Magetan dan juga BPS Kabupaten Magetan. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, pemerintah Kabupaten Magetan harus mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Magetan. Berikut merupakan saran yang kami tawarkan sebagai salah satu solusi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Yang pertama, dengan mendorong program UMKM di desa atau kecamatan agar tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang kedua, dengan membangun daerah potensi wisata di wilayah Magetan, guna menunjang akses pendapatan masyarakat untuk menyokong perkembangan ekonomi inklusif di desa atau kecamatan. Selain itu, kami juga memberikan saran kepada BPS Magetan, yaitu diharapkan BPS Magetan dapat meningkatkan kecepatan update data di website Magetan, agar dapat menunjang penelitian dan kajian akademisi yang pada akhirnya hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi rekomendasi bagi Kabupaten Magetan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.